warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sebelum taklim kita sedikit meringankan beban. Ada teringat satu hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allah yang Nabi amri muslimin alaihissalam, siapa yang tak peduli dengan urusan kaum muslimin maka dia bukan bagian dari mereka." Berkenaan dengan saudara-saudara kita yang sedang berkhidmat dengan ulama yang akhirnya Allah panggil, mudah-mudahan kita yang hadir menjadi keluasan rezeki, kita bersama-sama berinfak biar seperak. Mudah-mudahan dengan sebab infak itu Allah kuatkan iman Islam kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah segala hajat-hajat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan anak keturunan kita menjadi pencinta ulama, mahabbatus salihin, dan menjadi ulama yang soleh-soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tahallu bihil uqadu wa anfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Dihaturkan jazakumullah. Mudah-mudahan segala hajat Bapak Ibu semuanya dikabul oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walau rasat aw qa'at bahimatun habban fa in kana salban bihaitsu law zuri'a nabata fa mutanajjisu
yughsalu wa yukalu wa illa fanajisun. Walau rosat andai atau muntah oleh binatang hewan ternak akan biji-bijian, maka jikalau ada oleh biji-bijian itu keras dengan sekira-kira andai ditanam bijian itu maka tumbuh, maka yaitu hukumnya mutanajis, benda suci terkena najis. Yughsalu wa yukalu, dicuci biji itu dan dimakan biji itu. Wa illa fanajisun, kalau tidak keras maka yaitu hukumnya najis. Walam yubayyinu hukma ghairil haddi, dan tidak menjelaskan para ulama akan hukum selain biji-bijian. Qala Syekhuna, berkata oleh guru kita Imam Ibnu Hajar, walladhi yadharu annahu in taghayyara an halihi qabla al-bal'i walau yasiran fanajisun wa illa famutanajisun. Adapun qaul yang zahir, yaitu bahwasanya andai berubah oleh biji-biji, oleh selain biji, an halihi, dari keadaannya selain biji sebelum ditelan, sekalipun berubahnya yaitu sedikit, maka yaitu hukumnya najis. Wa illa, kalau tidak berubah, famutanajisun, maka yaitu hukumnya mutanajis. Wa fil majmu'i an Syekh Nasri al-afu an bauli baqarin diyasati alal habbi, dan diterangkan di dalam kitab Al-Majmu' menukil dari Syekh Nasr Al-Maqdisi, yaitu dimaafkan daripada kencing sapi gilingan atas biji-bijian. Wa anil Juwaini tasdidun nakiri alal bahsi anhu wa tathhirihi, dan dinukilkan dari Imam Juwaini tasdidun nakiri, dinukilkan sangat ingkar atas membahas daripada biji-bijian yang terkena kencing sapi, wa tathhirihi, dan mensucikan biji-bijian yang terkena kencing sapi. Wa bahasal Fazariyu al-afwa an ba'ril fa'rati idza waqa'a fi mani'in wa amnatil balwadihi, dan telah membahas oleh Imam Fazari akan dimaafkan daripada tai tikus apabila jatuh oleh tai tikus pada benda cair dan merata oleh termusibahi dengannya. Wa amma ma yujadu ala warqi ba'di syajari karrawati fanajisun, adapun sesuatu yang didapati di atas daun sebagian pohon-pohonan bentuknya seperti busa, buih, air laut, maka yaitu hukumnya najis. Li'annahu yakhruju min baqi ba'di tidak, karena bahwa dia mayujadu, yaitu keluar dari bagian dalamnya sebagian bulat-bulatan. Kama syuhida dzalika, sebagaimana dibuktikan yang demikian itu. Walisal ambaru rausan, bukanlah ambar itu tiga. Khilafan liman za'amahu, berbeda pendapat bagi orang yang menganggap akan tiga. Bal huwa nabatun fil bahri, bahkan dia ambar itu tumbuh-tumbuhan yang ada di lautan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, kajian kita masih membahas tentang benda-benda najis. Kemarin dijelaskan di antara benda najis itu tiga: kencing, yakni kotoran yang keluar daripada dua kemaluan, baik kemaluan kita manusia
atau daripada binatang, bahkan dari ikan, burung, belalang sekalipun. Begitu. Nah, pertanyaannya, ketika binatang itu ada kalanya yang dimakan oleh binatang itu adalah bendanya masih keras. Bendanya masih keras bendanya. Sesudah dimakan oleh pencernaannya, nggak bisa diolah oleh pencernaannya, semacam kopi luwak. Bagaimana itu kopi luwak? Apa itu kopi luwak? Kopi luwak itu kopi yang dimakan oleh luwak. Biji kopi dimakan oleh luwak, namun tidak bisa dicerna oleh pencernaan luwak, sehingga waktu keluar dari duburnya itu masih bulat, masih bulat. Ini kopi luwak ini halal apa haram, suci apa najis? Begitu. Maka kata Syekh Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Madibari, walau rosa al-qa'at bahimatun habba, andai ada binatang mengeluarkan biji-bijian waktu dia maka hukum biji-bijian yang keluar dari dubur binatang bercampur dengan tinjanya itu hukumnya apa? Begitu. Maka kata Fathul Mu'in, hukumnya perlu diperinci. Hukumnya harus ditinjau dulu. Ditinjau apa? Itu biji-bijian yang dimakan oleh binatang itu, oleh hewan itu, apakah hancur atau utuh? Begitu. Bagaimana kalau utuh? Maka jawabannya, fa'ikana solban, bila biji-bijian itu keras, artinya keras utuh. Artinya utuh bihaitsu lauzuri anabata, dengan pengertian gambarannya, andai itu biji-bijian ditanam maka numbuh jadi pohon lagi dari bijian itu. Maka kalau memang biji-bijian itu keras, artinya oleh pencernaan binatang kagak terolah sehingga dia masih utuh, maka famutanajisun, hukumnya suci. Namanya disebut mutanajis, maka hukumnya mutanajis. Apa itu mutanajis? Bendanya suci tercampur najis, terkena najis. Maka kopi luwak itu ketika utuh biji kopinya, maka namanya biji kopi yang keluar dari dubur luwak itu namanya mutanajis. Hukumnya suci, namun ada karena mutanajis tidak najis, yugsalu, bisa dicuci. Udah dicuci bersih, lalu kemudian digoreng. Habis digoreng dijemur kering, digoreng ditumbuk di boleh dimakan, boleh diminum, begitu, nggak apa-apa, boleh. Begitu kopi luwak.
boleh didagang, mahal, tapi kalau kata saya, bagaimana kalau kopi yang punya luwak? Jadi bukan luwaknya, luwak kan gak sholat ya kan, yang punyanya sholat, baca sholawat, tahajud, baca Quran, ngeluarin biji untung. Kalau ditanam numbuh, maka ini hukumnya mutanajis, suci bercampur najis. Cuci aja udah bersih, jemur, goreng, bikin kopi yang punya luwak. Loh, luwak aja yang kagak sholat Anda dong ya, masa sama yang sholat? Emang hinaan dia? Kagak, nggak apa-apa. Itulah rahmatan lil alaminnya Islam. Begitu tuh ajarannya. Nah, biji-bijian boleh. Kayak begitu. Biasanya kalau yang punya luwak jambu batu, langsung di kebun banyak lahirnya jambu. Kok rasanya rada gurih, jambu yang punya luwak. Begitu. Kan dulu di Karangtengah juga begitu ya. Iya katanya. Jadi saudara nggak apa-apa, boleh apa, nggak mesti doa. Sebetulnya inilah disampaikan kepada orang-orang gunung. Dulunya kopi luwak ini, mohon maaf, kopinya orang gunung. Jadi kata kiai sama orang di gunung-gunung di Serang, Ciamas, Pandeglang, terus tuh Manca gitu, Pandeglang, Rangkas, dan yang di gunung-gunung itu biasanya orang nggak ambil kopi yang udah dimakan luwak tuh, nggak diambil. Maka kata kiai, jangan, itu yang dimakan luwak tuh ambil saja, ente cuci, ente jemur, kering, goreng, nggak apa-apa. Yang bagus dibawa ke kotak, dijual, ente bagian yang ini suci, nggak apa-apa. Begitu. Gara-gara orang kota turun main ke gunung-gunung, enak juga dibismisin biar luwak, sampai disuruh kasihan banget, jadi mesin luwak untuk menghasilkan kopi, padahal itu alami yang itu, karena luwak itu makan kulitnya aja, dalamnya begitu. Begitu juga biji asam tuh yang hitam. Nah iya, bila kemudian itu diengehkannya utuh, maka namanya mutanajis. Mutanajis, suci bercampur najis. Dicuci biji asamnya, dijemur, digoreng, kasih garam, taruh di toples, habis. Kok gurih lain? Ini lain, asam luwak. Boleh aja, enggak apa-apa. Namun kalau biji-bijian itu hancur, yang tadinya utuh jadi hancur, ini baru najis. Kalau yang tadinya utuh jadi hancur, najis. Makan kacang, kan begitu, burung segala macam makan kacang. Makanya ada orang mengajarkan kalau biar pendengarannya kuat, sering-sering makan kacang. Tandanya burung murai makannya kacang-kacangan, pendengarannya kuat. Itu begitu. Ada itu orang nyuruh kacang
Jadi begitu, kacang kuah begitu. Maka dimereki Garuda kacang begitu. Wa illa fanajisun, kalau ampe hancur maka hukumnya jadi najis, hancur. Kan yang dimakan binatang ini tidak jelas apaan yang dia dimakan. Maka dari neneknya itu dilihat, kalau yang utuh tidak apa-apa. Ada ayam jamrut, batu dijamrut dari ayam, lalu batu keras mutanadis cuci, begitu. Ini jamrut apa? Jamrut jago, nggak apa-apa, boleh aja. Itu namanya tidak najis karena keras, patokannya di situ, biji-bijian. Jadi hukum qabilwa boleh. Begitu juga kalau muntah, udah dimakan keluar lagi muntah, masih utuh, itu juga sama mutanajis, bisa dicuci bersih dan bisa dimakan, halal, anda apa? Itu kayak begitu. Jadi patokan yang utuh kalau ditanam tumbuh begitu. Lalu bagaimana selain biji-bijian? Nah, kata Fathul Mu'in, walam yubayyinu hukma ghairil haddi. Saya cek para ulama itu tidak menulis di dalam kitab mereka terkait hukum kalau bukan biji. Di dalam kitab-kitab ulama itu yang diterangkan, andai binatang ternak, binatang biji utuh, maka mutanajis, hancur, najis, begitu. Bagaimana kalau bukan biji? Hukumnya, kalau bukan biji, telur udah dimakan, begitu utuh, telur ayam sama sapi, keluar lagi telur ayam, nggak hancur. Ini bagaimana kalau macam telur begitu, di luar namanya biji-bijian, begitu, di luar biji-bijian ini bagaimana? Kata Fathul Mu'in, walam yubayinu, para ulama itu tak ada komentar dalam kitab-kitab mereka hukum kalau bukan biji. Kenapa ulama tidak mengomentari? Karena yang dikomentari yang umum, yang namanya binatang mesti makannya biji-bijian. Kalau bukan biji-bijian bagaimana? Biji tumbuh-tumbuhan. Namun kata Fathul Mu'in, qala syekhuna, berkata guru besar kami yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, walladhi yadharu, hukumnya kalau di luar biji dilihat dulu sebelum ditelan apakah dia berubah dari kondisi semula atau tidak. Umpama telur dimakan sapi, ditelan gak dikunyah, masuk keluar utuh telur itu dari mata sapi, bercampur tai sapi, utuh, maka ini telur ini bagaimana? Maka kata Imam Ibnu Hajar, dilihat sebelum ditelan telur ini udah busuk apa belum? Belum berubah. Orang baru ayam telur ditelan sama dia keluar. Maka kalau memang tidak berubah dari kondisi semula sebelum ditelan, sebelum masuk pada pencernaan hewan di luar biji, kalau dia kalau berubah dari kondisi semula sebelum ditelan sama sesudah ditelan beda, maka kalau beda ada berubah, maka hukumnya tapi kalau enggak berubah
sebelum ditelan, utuh sama, sebelum sama sesudahnya, nggak ada beda. Ibarat telur bisa dieramin itu bisa beranak keluar anak. Kalau dia dieramin oleh ayam lagi, maka itu mutanajis, tidak najis, suci, dicuci aja, lalu telurnya digoreng. Ini telur sapi, bentuknya mata sapi. Kan begitu, telur yang keluar dari dubur sapi digoreng, bentuknya begitu. Mahal harganya dengan judul begitu. Wa fil majmu'i an Syekh Nasrin al-Afu an bauli baqarid diyasati alal habbi. Kemudian bagaimana kalau sampai zaman dulu tuh pabrik gilingan tuh nggak ada, selalu menggunakan hewan, pakai sapi ngegiling padi itu yang muterinnya sapi. Yang teknologi modern itulah jadi pabrik itu, mesin-mesin itu. Dulu pakai sapi aja, sebagaimana bajak sawah pakai sapi, sapi muter aja ngegiling tuh biji-bijian kopi supaya jadi kopi, gabah supaya jadi beras, begitu, itu digiling. Sapinya itu muter, disebutlah sapi penggilingan, muter aja dengan pakai kayu diikat, muter aja. Itu nanti dengan sendirinya rontok karena kegulung-gulung itu, jadi numpuknya kayak begitu. Yang akhirnya secara modern keluarlah yang namanya, kalau di badan sawah namanya traktor, namanya, kalau ini namanya penggilingan padi. Ini bagaimana kalau sampai sapi itu waktu ngegiling kopi supaya jadi bubuk kopi, atau waktu menggiling gabah yang ada kulitnya supaya menjadi beras, dia kencing. Namanya sapi kan nggak bilang kalau dia kencing, pengen kencing kan kagak, dia kencing aja lah, kan kena kemana-mana. Kencing kena pantatnya, kena ekornya, buntutnya kupat capek, nyiprat di biji beras atau di biji kopi yang jadi bubuk. Ini hukumnya bagaimana kalau sampai sapi ini kencing, lalu kemudian kena duburnya, lalu kena buntutnya kupat kapet nyiprat sama beras atau sama kopi. Ini najis apa kagak bubuk ini? Yang kayak begitu, maka hukumnya kata Fathul Mu'in dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi Yahya bin Syaraf Ad-Dimashqi. Beliau menukil kalamnya Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi yang wafat tahun 490 Hijriah. Dimaafin gak apa-apa. Kenapa? Lima syaqqatil ihtiras, sulit untuk menjaga, karena kita gak tahu jam berapa sapi kencing, bilang juga kagak. Yang kayak begitu namanya sulit. Islam hadir, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah membuat agama ini kesempitan bagi kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki mudah, ringan, gampang, enak, tidak menghendaki ribet, sulit, nyusahin. Sehingga kalau ada sapi penggilingan lalu kemudian nyiprat eengnya itu kena bubuk kopi yang dia giling dari biji itu, atau kena beras, maka yang kayak begitu dimaafkan.
Artinya dimaafkan boleh. Sama seperti baju. Baju ini baru beli dari pasar, apa perlu dicuci dulu baru dipakai? Karena khawatir numpuk begini. Nggak usah begitu-begitu. Ini namanya tasyadud dalam agama. Nyulitin diri. Udah dari pasar pastikan udah berpakai. Enggak mesti harus dicuci dulu. Enggak apa-apa. Begitu enggak. Catnya dihilangin enggak? Ya kalau kelihatan baru enggak hilangin enggak apa-apa. Jadi kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Syekh Nasr Al-Maqdisi menjelaskan dimaafin bila sapi penggilingan kencingnya kena biji-bijian, maka biji-bijian itu tetap suci, bisa dikonsumsi. Dah silakan. Begitu. Kok rada gurih-gurih begini, ada ekstraknya kayaknya. Udah kita aja. Gak apa. Boleh. Wa'anil Juwaini tasdidun nakiri alal bahsi anhu wa tathir. Bahkan Imam Al-Juwaini, Abu Muhammad Al-Juwaini, abahnya daripada Imam Haramain, kakek guru Imam Ghazali, pembangun madrasah An-Nizamiyah di Baghdad itu, guru besar di zamannya, itu ingkar sekali ketika ada orang mengadakan pembahasan yang masalah kayak begitu sampai kudu dicuci-cuci. Nggak usah, udah suci, nggak usah ribet-ribet. Udah ibarat beras, udah nggak dicuci nggak apa, langsung masak jadi aja, nggak apa. Begitu. Ibarat baju beli dari toko, nggak usah pakai dicuci, nggak cuci dulu, khawatir. Aduh, beliau sangat ingkar ngadepin kayak begitu. Anda tasyadud, Anda menyulit-nyulitkan diri dalam agama. Jangan. Udah begitu kata Imam Abu Muhammad, tidak apa-apa. Begitu. Jadi kembali, bila mana sapi kencing kepada biji-bijian sapi gilingan, ketika kencingnya ketika lagi menggiling, maka dimaafkan karena darurat, tidak bisa lagi menggiling. Tapi kalau enggak menggiling, enggak. Jadi sapinya lewat, kita lagi jemur beras, ada kopi, sapi kencing, itu enggak. Ini mau bukan lagi kerja ini. Iya, lain cerita. Ini berbicaranya waktu lagi menggil. Kemudian bagaimana dengan tai tikus? Rumah banyak tikusnya, banyak banget rumah tikus. Ini bagaimana di dapur, di mana, di ini, di itu, banyak tikus. Begitu, banyak tikus. Begitu. Sampai di bantuan sosial ada tikus juga. Ini tikus banyak, rumahnya banyak tikus. Begitu. Jadi banyak tikus. Jadi tikus ini kemana-mana. Sampai lah, yang kemana-mana. Nyampur di minyak goreng dan macam-macam. Ini karena banyak tikus. Begitu. Ini bagaimana? Sebetulnya kalau sebelum ngomongin fatwa Imam Ghazali, dulu di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi, banyak Imam Ahmad, Nabi pernah ditanya tentang tikus yang jatuh di minyak samin, minyak onta. Nabi bagaimana ini ada tikus jatuh, tikus nih bukan tainya, tikus, ada tikus jatuh di samin.
bagaimana hukumnya? Dibuang apa kagak? Maka ketika ditanya begitu, maka Nabi menjawab sebagaimana dalam hadis Abu Dawudnya, Imam Ahmad dalam musnadnya juga, kata Nabi, idza waqa'atil faqratu fis samini, bila tikus jatuh pada minyak onta, minyak samin, dilihat dulu, kata Nabi, fa in kana jamidan fa'alqu wa ma haulah. Kalau minyak ontanya beku, maka buang tikusnya, buang minyak unta yang bersentuhan dengan tikus, sisanya boleh ambil, masak, makan aja, begitu. Tapi wa in kana ma'ian, kalau minyak untanya cair, udah bentuknya, fala taqrabu, jangan didekati. Kalau udah cair kena tikus, najis, kata Nabi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau musim tikus? Jadi di mana-mana banyak tikus, sehingga tikus ini sembarangan kena minyak. Apakah minyak ini kudu dibuang? Apa masih dimaafkan? Kata Imam Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fazali, ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat tahun 690 Hijriah, kata beliau, kalau memang sudah musibah, mewabah, tikus di mana-mana, lalu kemudian minyak kita kena tikus, ya udah dimaafin, nggak usah dibuang, dipakai aja buat goreng tempe, nggak apa-apa. Boleh kalau wabah banyak, tuh begitu kata Imam Ghazali. Asal hukumnya benda cair itu kalau kena tikus atau kena bangkai, kena tai, otomatis jadi najis. Ndak dikit, ndak banyak, udah najis saja, segera buang-buang, asal hukum. Tapi kata Imam Ghazali, bila umumul balwa itu namanya masyaqqatil ihtiraz, sulit jaganya waktu tikus melulu, sulit, begitu banyak banget. Itu ada di sebagian daerah kayak begitu. Nah kalau kayak begitu, ya udah dimaafin, masih bisa dimanfaatkan, pakai baju, kata Imam Ghazali. Tapi catatannya, tai tikus yang dimaafin ini kalau mewabah banyak. Tapi kalau nggak mewabah, tidak. Itu Imam Ghazali punya pembahasan. Lalu kalau sampai ada di daun-daunan, di belakangannya itu ada putih-putih kayak buih, bentuknya kayak kapas, suka di daun-daunan itu ada. Itu bagaimana tuh kalau ada putih-putih itu kena baju kita, begitu, kena baju kita, apakah kemudian kita boleh dipakai apa enggak, suci apa najis? Maka kata Fathul Mu'in, wa amma ma yujadu, adapun daun-daunan yang di pohon-pohonan itu yang ada putih-putih kayak kapas, kayak buih, maka hukum itu adalah hukumnya najis, sebab itu keluarnya dari dubur, dari dalam perut, yakni melalui dubur, ulat-ulatan. Jadi sehingga ini yang kayak begini, maka yang namanya raus tadi itu najis dengan sendiri. Bagaimana dengan ambar? Ambar ini suka dibikin minyak wangi. Ada yang bilang ambar itu keluarnya dari ikan,
Dari ikan keluarlah ada satu gumpalan dan ini wangi, disebutlah minyak ambar. Ambar bagaimana? Kalau kata Fathul Mu'in, ambar itu bukan binatang, bukan hewan, tapi ambar itu tumbuh-tumbuhan yang hidupnya di laut, yang berbau harum, yang bisa diolah menjadi minyak, namanya minyak ambar. Di Afrika banyak ambar, jadi rada merah-merah begitu, itu ambar. Jadi ada kurma namanya kurma ambar karena merah dia. Yang lain biasanya rada coklat, ini merah. Ambar itu bentuknya merah, daun-daunan kayak daun bunga matahari begitu bentuknya, itu yang namanya ambar. Ini wangi, hidupnya di laut. Kalau ini ambar ini kata Fathul Mu'in bukan tai binatang, tapi pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan yang hidupnya di laut dan wangi, dan ini bisa diolah menjadi minyak wangi begitu. Maka ambar ini hukumnya tentu suci begitu, kecuali dia ditelan oleh binatang, dimakan, keluar dari luburnya, lain cerita. Maka berubahlah daun-daunan ini, pohon-pohon tumbuh-tumbuhan ini jadi lain cerita ini. Itu begitu. Jadi inilah diantara hukum-hukum yang kita bedah pada malam hari ini. Saya mau tutup segini aja dulu, buat tanya jawab saja. Wa adiyin, nanti pertemuan mendatang kita membahas tentang unsur-unsur najis selanjutnya. Ada madi, ada wadi, ada darah, dan masih banyak, ada nanah dan macam-macam. Kenapa kita harus ngaji begini? Supaya kita bisa tahu mana unsur najis, mana tidak najis, supaya kita di dalam sholat paling tidak bisa mengetahui bahwa ini najis dan ini tidak najis, sehingga sholat kita betul-betul terjaga syarat-syaratnya, dan sehingga kita sholat bisa sah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Allah.